Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hirunisa dari kelas 12 IPS 2, asal sekolah saya Mendua Ciamis. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah keturunan Ali Zainal Abidin atau cicit Nabi Muhammad SAW. Dalam deretan sunan-sunan atau wali-wali yang terdapat di Jawa, beliau adalah sunan tertua. Beliau diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada paruh awal abad ke-14. Beliau datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam pada masa kerajaan Majapahit pada tahun 1379 Masehi. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau pada tanggal 8 April 1419 Masehi, dan beliau dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Sunan Gresik adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan yang dermawan terhadap fakir miskin. Beliau dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, dan beliau dinobatkan sebagai ayah dari Wali Songo. Strategi dakwah Sunan Gresik yaitu bergaul dengan para remaja dan membuka pendidikan pesantren. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Tony dari 12 IPS 2. Sunan Ampel, nama aslinya adalah Raden Rahmat yang lahir di Kerajaan Kanpa, Vietnam. Ia adalah putra cucu Raja Kanpa. Ayah bernama Ibrahim Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Kanpa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri Raja Brawijaya. Beliau merupakan tokoh yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan sunan pertama di Demak dan pemimpin asli Wali Songo. Wafat Sunan Ampel pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang, makam beliau banyak dikunjungi perziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Strategi dakwah Wali Songo terdapat 3 strategi. 1. Al-Hikmah atau kebijaksanaan. Al-Hikmah merupakan kemampuan dan ketepatan dalam memilih. Al-Mau'ijah, Al-Hasanah atau nasihat yang baik. Langkah-langkah yang dilakukan melalui strategi ini adalah: 1. Memberi nasihat. 2. Tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain. 3. Al-Mujadalah bilatihya ahsan, berbantah-bantah dengan jalan-jalan sebaik-baiknya. Menukar pendapat agar tidak melahirkan permusuhan. Tujuan agar menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiah Munawaroh dari kelas 12 IPS 2. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan meninggal tahun 1506. Dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sunan Giri adalah anggota Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nama Giri sendiri yang digunakan oleh Sunan Giri dalam menamakan tempat tinggalnya di Gresik itu diambil dari nama tempat ibu kota kerajaan Blambangan saat itu. Kota Giri saat ini menjadi sebuah kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahudin dari kelas 12 IPS 2 dari sekolah Mandua. Saya akan menjelaskan tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang.
dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila sebagai keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW. Dia tumbuh besar bersama 8 saudara, termasuk Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Bonang memperoleh pendidikan agama Islam langsung dari ayahnya Sunan Ampel di Pondok Pesantren Ampel Delta bersama dengan Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain itu, Sunan Bonang juga belajar kepada Syekh Maulana Ishaq selama perjalanan haji ke Tanah Suci bersama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka. Dia dikenal sebagai ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid. Setelah belajar di Pasai, dia mendirikan pesantren di Tuban setelah kembali dari sana. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, tempat yang menjadi pusat perjuangannya dalam dakwah. Makamnya masih menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh penziarah dari seluruh Indonesia. Perjalanan dakwah Sunan Bonang mencakup berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia melalui dakwahnya dari Kediri, Jawa Timur, dengan mendirikan sebuah musola di Desa Singkal yang berada di tepi Sungai Brantas. Saya Sri Nuraini dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sunan Kalijaga. Beliau memiliki nama kecil Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Nama ayah dari Sunan Kalijaga adalah Arya Wilatika, seorang adipati Tuban keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit, dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Dalam berdakwah, ia mempunyai pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufisik berbasis salaf. Beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Contohnya seperti menggunakan seni ukir, wayang gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Ia juga menciptakan baju takwa, perayaan sekaten, grebek maulud, layang kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Sunan Kalijaga wafat pada 1592 Masehi. Beliau dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvana Mitara Raisa. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu anggota Wali Songo, yakni wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah atau dalam bahasa Arab disebut dengan Syahid Al-Kamil. Sedangkan sebutan Gunung Jati merupakan gelar yang diberikan umat Islam kepadanya karena jasa yang sudah dilakukannya. Syekh Syarif Hidayatullah dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ayahanda Syekh Syarif Hidayatullah bernama Syarif Abdullah, seseorang dari Mesir keturunan ke-23 Rasulullah SAW, bergelar Sultan Maulana Muhammad. Sedangkan ibunda Syekh Syarif Hidayatullah bernama Syarifah Mudaim. Dia merupakan seorang putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di tanah Sunda dengan menggunakan metode pendekatan melalui media seni dengan melakukan pagelaran kesenian, di antaranya penampilan seni tari, wayang, dan gamelan yang disebut dengan rekatan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Firmansyah dari kelas 12 IPS 2. Saya akan membawakan Sunan Derajat. Sunan Derajat nama asli Raden Qasim, lahir 1470 Masehi, wafat 1522 Masehi, makam Desa Derajat, Lamong, Jawa Timur. Beliau merupakan pencipta tambang Macapat Pangkur, bertugas mengurus hal ihwal pembangunan rumah maupun berbagai ragam alat angkut. Strategi dakwah mendirikan pusat-pusat atau pos-pos bantuan yang diatur sedemikian rupa. Membuat kampung-kampung percontohan.
poster gaul Sunan Derajat. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurludiani Maisaro dari kelas 12 IPS 2 asal sekolah Mandua Ciamis. Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus adalah Jafar As-Siddiq. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15 dan beliau wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau sangat berjasa menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, Jawa Tengah bagian utara. Untuk melancarkan mekanisme dakwah Islam, Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang terkenal sebagai Masjid Menara Kudus, yang dipandang sebagai warisan kebudayaan Islam Nusantara. Sunan Kudus juga terkenal sebagai sastrawan. Di antara sastranya yang terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Minjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Mardiani dari kelas 12 IPS 2. Sunan Muria lahir pada tahun 1950. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Di dalam tradisi urusan tembang, Sunan Muria dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cedik, sekar alit, jenis sinom dan kinati. Sunan Muria menjelaskan bahwa melalui pendekatan budaya dalam seni penyawangan pendekatan, misal Sunan Muria diketahui suka melanggar sejumlah lakon sarangan pertunjukan wayang kubas Sunan Kalijaga. Melalui media pertunjukan wayang, Sunan Muria memberikan penerangan kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam kaitan dengan tauhid, dengan pendekatan lewat pertunjukan wayang, tembang-tembang, tradisi-tradisi lama dan praktik-praktik keagamaan.